Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat serta salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sang pembawa cahaya di tengah gelapnya zaman. Sahabat sekalian, pernahkah kalian mendengar kabar yang menggegerkan seluruh negeri hanya karena selembar kertas bernama ijazah? Sebuah dokumen yang katanya menjadi bukti sah atas perjuangan bertahun-tahun di bangku kuliah. Tapi bagaimana jika dokumen itu dituduh palsu? Dan sang pemiliknya tiba-tiba diserbu oleh keraguan publik? Inilah kisah tentang Mulyono. Seorang pria sederhana dari desa yang namanya mendadak mengisi semua beranda media sosial. Bukan karena skandal pribadi, bukan pula karena kasus korupsi, tapi karena satu tuduhan yang mengguncang reputasinya, ijazah palsu. Hari itu, pagi yang biasanya tenang di kantor pemerintahan berubah menjadi medan desas-desus. Di ruang tunggu, para pegawai saling berbisik, menunjuk layar ponsel masing-masing. Sebuah unggahan viral di media sosial menampilkan foto ijazah S1 milik Mulyono, lengkap dengan nama Universitas Gadjah Mada, stempel resmi, dan tanda tangan rektor. Tapi di sampingnya, ada foto pembanding yang diklaim sebagai contoh ijazah asli dari tahun yang sama, dan jelas ada perbedaan. Apa mungkin dia memalsukannya? Bisik salah satu pegawai. Enggak mungkinlah, Mas Mulyono kan pinter, sopan, lurus orangnya. Sahut yang lain, ragu. Tapi ini fotonya jelas beda loh, stempelnya gak timbul, fontnya juga aneh. Timpal yang lain lagi, semakin memanaskan suasana. Berita itu menyebar cepat. Grup WhatsApp dinas mulai ramai. Channel Telegram internal pegawai pemerintah dipenuhi opini. Bahkan media online lokal mulai menurunkan artikel dengan judul provokatif. Kepala dinas termuda diduga gunakan ijazah palsu. Mulyono sendiri saat itu sedang berada di ruangannya, membaca laporan pembangunan dari 3 kabupaten sekaligus. Ia tahu, kabar itu telah sampai ke meja publik. Tapi wajahnya tetap tenang. Sorot matanya tak sedikit pun menunjukkan kegelisahan. Ia hanya menutup map, meletakkan pena di atas meja, dan memanggil asistennya dengan suara lembut. Faisal, siapkan kopi. Yang pahit saja. Dan tolong, hubungi bagian hukum. Aku ingin tahu bagaimana prosedur resmi jika seseorang dituduh memalsukan ijazah. Tak lama kemudian, panggilan telepon masuk dari Polda. Nada bicaranya sopan, tapi isinya jelas. Kami mohon Bapak Mulyono bersedia memberikan salinan dokumen asli untuk keperluan penyelidikan. Ini murni prosedural, bukan tuduhan. Publik pun gempar. Bagaimana mungkin seorang kepala dinas yang baru menjabat 3 bulan, dengan segudang prestasi dan latar belakang keluarga sederhana, tiba-tiba diseret ke dalam isu pemalsuan dokumen akademik? Sebagian masyarakat mulai meragukannya. Sebagian lagi membelanya mati-matian. Tapi satu hal yang pasti, kebenaran harus dicari, dan polisi kini resmi turun tangan. Sinar matahari baru saja menyelinap di balik pepohonan kota ketika 2 mobil berplat polisi terparkir rapi di halaman kantor Dinas Kesejahteraan Sosial. 4 petugas berpakaian sipil keluar, dengan raut wajah serius namun tetap menghormati etika. Mereka datang bukan untuk menangkap, tapi untuk memulai proses yang kini menjadi sorotan nasional, penyelidikan ijazah Mulyono. Tanpa pengawalan berlebihan, mereka langsung menuju lantai 2, tempat ruang kerja Mulyono berada. Di dalam, pria berusia 34 tahun itu sedang duduk di balik meja kayu besar, ditemani 2 ajudan dan seorang sekretaris. Selamat pagi, Pak Mulyono. Kami dari Subdit Tindak Pidana Tertentu, Direktorat Reserse Kriminal Umum. Kami mohon izin untuk melakukan klarifikasi atas dokumen ijazah yang Bapak miliki. Ucap salah satu penyidik dengan suara sopan namun tegas. Mulyono berdiri, menjabat tangan mereka satu persatu, dan berkata, "Silakan duduk, Bapak-bapak. Semua dokumen saya simpan dengan rapi. Kalau ingin diperiksa, saya siapkan sekarang juga." Dengan tenang, ia membuka brankas kecil di pojok ruangannya. Dari dalam, ia mengeluarkan map berwarna biru tua yang sudah terlihat berumur. Di dalamnya terdapat fotokopi dan lembar asli ijazah sarjana strata 1, lengkap dengan transkrip nilai, foto 3x4, dan beberapa dokumen pendukung lainnya. "Ini asli, Pak,"
Diterbitkan Universitas Gadjah Mada tahun 2005. Kalau Bapak perlu, saya siap mendampingi ke kampus untuk verifikasi langsung, katanya, sambil menaruh map itu di hadapan petugas. Penyidik hanya mengangguk. Mereka memindai dokumen tersebut dengan alat scanner portable, mengambil sampel untuk dikirim ke laboratorium forensik dokumen. Mereka juga mencatat nomor ijazah, nomor induk mahasiswa, nama jurusan, dan tanggal kelulusan. Semua dicatat dengan presisi, tanpa melewatkan satu pun detail kecil. Setelah dokumen disalin dan diamankan, Mulyono menandatangani berita acara penyerahan dokumen. Wajahnya tetap tenang, meski di luar, kamera wartawan mulai berkedip-kedip dari kejauhan. Sorotan media mulai menyelimuti dirinya, seolah ia adalah tokoh kontroversial yang baru muncul dari bayang-bayang. Sementara itu, di ruang kendali Polda, tim forensik sudah menyiapkan mikroskop elektronik, kamera inframerah, dan alat pendeteksi bahan kimia pada tinta dan kertas. Ijazah yang diperoleh dari Mulyono akan diuji ketebalan kertas, keaslian tinta tanda tangan rektor, dan jenis cap embos yang digunakan UGM di tahun itu. Tak hanya itu, polisi juga menghubungi langsung bagian arsip akademik Universitas Gadjah Mada. Mereka meminta konfirmasi atas nomor seri dan data lulusan atas nama Mulyono. Dalam waktu dekat, tim kecil dari kepolisian akan dikirim langsung ke Yogyakarta. Di sisi lain, netizen mulai terbelah. Sebagian besar komentar di media sosial menyuarakan rasa tidak percaya. Kalau beneran palsu, kok bisa lolos jadi pejabat provinsi? Hati-hati, ini bisa jadi politik dalam. Mas Mulyono itu cerdas. Saya satu angkatan dengan dia. Gak mungkin palsu. Namun ada pula yang semakin keras menghujat. Lihat saja, nanti terbukti juga bohongnya. Prestasi instan biasanya ada yang ditutupi. Di rumahnya, Mulyono hanya bisa tersenyum getir melihat semua komentar itu. Ia tahu, pembuktian bukan dilakukan dengan kata-kata, tapi dengan bukti ilmiah yang tak bisa dibantah. Sore harinya, ia berdiri di teras rumah, memandang langit yang mulai memerah. Sang istri datang membawa segelas teh hangat dan duduk di sampingnya. "Abang kuat?" bisik sang istri pelan. "Kalau kita jujur, maka Allah pasti bukakan jalan." "Aku tidak takut kebenaran," jawab Mulyono mantap. Hari itu berakhir dengan tenang. Tapi seluruh negeri kini menanti satu hal. Hasil penyelidikan. Apakah ijazah itu benar asli? Atau akan terbongkar sebagai kebohongan besar? Berhari-hari setelah penyelidikan dimulai, suasana kantor pemerintahan tempat Mulyono bekerja berubah seperti ruang sidang yang tak berkesudahan. Bisik-bisik pegawai semakin lantang. Tatapan sinis mulai muncul dari rekan-rekan yang dulu memujinya. Bahkan sebagian staf memilih menjaga jarak, seolah takut terbawa masalah. Di meja kerja Mulyono, laporan demi laporan menumpuk. Namun yang membuat keningnya berkerut bukanlah angka-angka pembangunan, melainkan amplop coklat yang baru saja diterimanya dari bagian hukum internal. Isinya, surat resmi permintaan klarifikasi dari Inspektorat Jenderal, disertai lampiran dari Ombudsman, dan, yang paling menyakitkan, pengajuan penonaktifan sementara jabatannya. Meski belum ada putusan hukum, tekanan publik sudah mulai mempengaruhi birokrasi. Untuk menjaga netralitas dan kehormatan jabatan, begitu alasan yang tertera dalam surat itu. Mulyono menghela napas panjang. Di luar, wartawan sudah berkumpul setiap pagi di depan gerbang. Mikrofon dengan logo TV nasional dan kamera profesional mengarah ke siapapun yang keluar dari gedung. Nama Mulyono seolah menjadi bahan bakar utama media. Judul-judul pemberitaan makin panas. Dugaan ijazah palsu. Mulyono terancam dicopot. Tekanan publik menguat. Pemerintah diminta ambil tindakan tegas. Padahal, belum satu pun bukti yang menunjukkan bahwa ijazah itu palsu. Tak hanya media, tekanan juga datang dari dalam. Seorang pejabat senior yang dulu bersahabat, kini mulai bersikap dingin. Bahkan, dalam sebuah rapat terbuka, ia sempat melontarkan sindiran tajam. Jangan sampai kita percayakan kebijakan publik pada orang yang masih diragukan latar belakangnya. Kita butuh pemimpin yang bersih, bukan yang sedang diperiksa polisi.
Ucapan itu menampar Mulyono di hadapan banyak orang. Tapi ia tetap duduk tegak, menatap lurus ke depan, tak membalas sepatah kata pun. Hanya matanya yang menajam, menyimpan bara diam-diam. Di rumah, tekanan tak kalah hebat. Anaknya yang duduk di bangku SD mulai diejek teman-temannya. "Bapakmu penipu," kata salah satu anak. Sang istri pun menangis diam-diam setiap malam, menyembunyikan air matanya agar tak menambah beban suami. Namun di tengah semua kecurigaan, ada secercah harapan. Seorang sahabat lama dari masa kuliah, Anton, datang ke rumah. Ia membawa tumpukan berkas lama, fotokopi skripsi Mulyono, foto-foto saat wisuda, bahkan sertifikat seminar yang mereka ikuti bersama saat di UGM. "Bro, aku satu angkatan sama kamu. Aku tahu betul kamu kuliah, kamu sidang, kamu lulus dengan nilai cum laude. Semua ini gak bisa dibiarkan. Aku sudah hubungi teman-teman di fakultas. Mereka siap jadi saksi," kata Anton dengan penuh semangat. Air mata menetes pelan dari sudut mata Mulyono. Bukan karena kelemahan, tapi karena haru melihat masih ada yang percaya padanya. Tak lama setelah itu, Universitas Gadjah Mada akhirnya buka suara. Sebuah konferensi pers digelar di halaman gedung rektorat. Kepala Biro Akademik muncul ke hadapan wartawan, membawa bundel dokumen. "Kami telah menerima permintaan resmi dari Polda dan telah memverifikasi data. Berdasarkan arsip akademik dan nomor ijazah yang dikirimkan, kami menyatakan bahwa..." Namun kalimat itu menggantung. Video siaran langsung pun tiba-tiba beralih ke iklan. Publik menahan napas. Semua menanti. Apakah UGM akan mengukuhkan bahwa ijazah Mulyono asli, atau justru sebaliknya? Ketegangan memuncak. Media sosial meledak dengan tagar, "Ijazah Mulyono UGM bicara hari ini." Apakah kebenaran akan berpihak pada Mulyono? Ataukah tekanan dan kecurigaan akan mengubur nama baiknya selamanya? Kabar bahwa Universitas Gadjah Mada akan memberi pernyataan resmi membuat suasana di kota Yogyakarta mendadak lebih hiruk-pikuk dari biasanya. Gedung rektorat yang megah di kawasan Bulak Sumur menjadi pusat perhatian seluruh negeri. Wartawan dari berbagai stasiun televisi, radio, hingga media online tampak memadati halaman kampus, sementara aparat kepolisian berjaga-jaga dengan ketat. Di saat yang sama, sebuah mobil hitam melaju perlahan menuju kompleks kampus UGM. Di dalamnya duduk 3 orang penyidik dari kepolisian, didampingi 1 staf ahli forensik dokumen. Di kursi belakang, Mulyono sendiri duduk dengan tenang, mengenakan kemeja putih bersih dan jaket abu-abu. Hari itu, ia memilih untuk mendampingi langsung proses penelusuran data akademiknya. Mobil itu berhenti tepat di depan gedung Direktorat Akademik. Seorang pejabat kampus menyambut mereka dengan sopan. "Selamat datang di UGM. Silakan masuk. Kami sudah siapkan semua arsip yang diperlukan," ucapnya. Ruang arsip akademik UGM berada di lantai bawah. Di sana, rak-rak besar menyimpan ribuan dokumen mahasiswa dari masa ke masa. Petugas membuka laci khusus yang berlabel Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Angkatan 2001, dan dari tumpukan map, mereka menemukan 1 folder dengan label Mulyono bin Suroso. Map itu dibuka perlahan. Di dalamnya terdapat formulir pendaftaran mahasiswa, fotokopi ijazah SMA, surat penerimaan, kartu hasil studi setiap semester, hingga salinan naskah skripsi berjudul Dinamika Kepemimpinan Lokal di Era Desentralisasi. Semuanya ditandatangani dan distempel resmi, lengkap dengan tanggal dan nama dosen pembimbing. Salah satu penyidik mendekat dan berkata, "Apakah benar ini dokumen asli dari kampus?" Kepala Biro Akademik menjawab dengan mantap, "Benar. Ini salinan arsip resmi milik Mulyono. Data ini sudah diverifikasi. Nomor ijazah, nama jurusan, tahun kelulusan, dan tanda tangan rektor semuanya sesuai. Tidak ada kejanggalan sama sekali." Tak berhenti sampai di situ. Rombongan kemudian diajak ruang lain, tempat disimpannya log emboss cap resmi kampus. Di situ, mereka menunjukkan cetakan cap tahun 2005, tahun kelulusan Mulyono. "Lihat baik-baik. Cap ini identik dengan yang ada di ijazah Pak Mulyono. Kami bahkan sudah bandingkan menggunakan pencitraan cahaya ultraviolet.
Tidak ada perbedaan. Itu cap resmi kami. Jelas petugas kampus. Wajah penyidik mulai mengendur. Sorot mata mereka yang tadinya curiga kini berganti dengan kekaguman terhadap profesionalisme kampus. Sementara itu, di luar ruangan, wartawan terus menunggu. Kamera siap merekam setiap detik. Tak lama, pihak kampus menggelar konferensi pers resmi. Kepala Biro Humas UGM pun tampil di hadapan puluhan mikrofon. Setelah melakukan pemeriksaan internal atas permintaan pihak kepolisian, kami menyatakan bahwa ijazah atas nama Mulyono bin Suroso adalah asli. Beliau tercatat sebagai mahasiswa aktif sejak tahun 2001 dan lulus tahun 2005 dari program studi ilmu pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Dengan ini kami harap semua pihak menghormati hasil verifikasi akademik dan tidak lagi menyebarkan fitnah yang tidak berdasar. Pernyataan itu sontak membuat jagat media sosial terguncang. Netizen yang tadinya meragukan, kini mulai menghapus komentar pedas mereka. Akun-akun yang semula menghujat, kini bungkam. Beberapa bahkan mulai mengunggah permintaan maaf secara terbuka. Di dalam mobil, saat perjalanan pulang dari UGM, Mulyono hanya diam memandang keluar jendela. Langit Yogyakarta berwarna keemasan, seolah ikut menjadi saksi bahwa kebenaran masih bisa berdiri tegak meski diterjang badai fitnah. Di tangannya, ia menggenggam ijazah aslinya. Bukan sekadar kertas, tapi simbol perjuangan, kehormatan, dan harga diri yang selama ini dicoba diruntuhkan oleh bisikan-bisikan jahat. Tapi, apakah semuanya selesai? Belum tentu. Masih ada satu babak lagi yang menanti. Karena ternyata, penyebar fitnah itu bukan orang biasa. Ia punya kekuasaan, punya agenda, dan menyimpan dendam lama yang selama ini tersembunyi. Meski Universitas Gadjah Mada telah mengeluarkan pernyataan resmi bahwa ijazah Mulyono asli, proses penyelidikan hukum tetap berjalan. Polisi tidak ingin gegabah. Di tengah derasnya tekanan publik, Kapolda memutuskan satu langkah penting, analisis forensik dokumen. Ini bukan hanya tentang benar atau tidaknya ijazah, ujar Kompol Hermawan, penyidik utama kasus ini. Kita ingin pastikan, secara ilmiah, bahwa tidak ada pemalsuan pada dokumen fisik, baik dari segi cap, tanda tangan, kertas, hingga tinta. Ijazah asli Mulyono yang telah diverifikasi oleh UGM dikirim ke Laboratorium Forensik Mabes Polri di Jakarta. Di sana, tim ahli dari Pusat Laboratorium Forensik Nasional melakukan pemeriksaan intensif menggunakan teknologi mutakhir, mikroskop digital, sinar UV, dan spektral analisis tinta. Setiap bagian dokumen diperiksa. Cap kampus diuji dengan filter cahaya khusus. Terlihat pola embos yang khas dan identik dengan logam stempel resmi UGM. Tanda tangan rektor dibandingkan dengan 15 sampel tanda tangan yang tersimpan dalam arsip tahun 2005. Hasilnya, tidak ada perbedaan signifikan. Lalu bagian paling krusial, tinta tanda tangan. Apakah tinta itu dari tahun 2005? Atau tinta modern? Dengan analisis kimia berbasis degradasi senyawa tinta, ahli menyimpulkan bahwa tinta yang digunakan benar berasal dari kurun waktu 2004-2006. Ini memperkuat fakta bahwa ijazah ditandatangani pada waktu yang sah. Namun ada satu hasil yang sangat mengejutkan. Dalam laporan forensik yang dibacakan di hadapan penyidik, terdapat catatan khusus. Tidak ditemukan jejak pengeditan, pemalsuan, atau rekayasa digital. Namun, dokumen ini pernah difotokopi oleh pihak tidak dikenal pada bulan Maret lalu, dengan tujuan yang belum diketahui. Pernyataan ini membuat Kompol Hermawan terdiam. Ia segera memanggil Mulyono ke ruang pemeriksaan khusus. Pak Mulyono, apakah Anda pernah memberikan salinan ijazah ini kepada seseorang dalam beberapa bulan terakhir? Mulyono menggeleng. Tidak, Pak. Saya bahkan tak pernah membuka map ijazah itu sejak saya mendaftar kerja puluhan tahun lalu. Siapapun yang menyebarkan isu ini, dia sudah lebih dulu memegang salinannya, lalu menyebarkannya ke media sosial dengan narasi bahwa itu palsu. Mata Hermawan menyipit. Kecurigaan menguat. Ini bukan kasus umum. Ada yang sedang menjalankan operasi pembunuhan karakter, dan targetnya jelas, Mulyono. Penyidik digital forensik pun dilibatkan.
Mereka menelusuri asal-usul unggahan pertama yang menyebarkan isu ijazah palsu Mulyono. Akhirnya ditemukan akun anonim bernama Pengawas Negeri yang membuat unggahan viral dengan lebih dari 100.000 tayangan dalam sehari. Setelah pelacakan IP dan koordinasi dengan platform media sosial, identitas asli pemilik akun berhasil dibongkar. Dan nama itu mengagetkan semua pihak. Pak Hermawan, ujar salah satu tim forensik digital. Kami temukan akun ini terhubung ke Wi-Fi pribadi milik seseorang yang ternyata punya akses ke data-data PNS. Hermawan mendekat. Layar laptop menampilkan nama dan foto seseorang. Ini dia dalangnya. Gumamnya pelan. Orang yang dulu pernah kalah dalam seleksi jabatan dari Mulyono. Sosok itu bukan orang sembarangan. Ia kini menjabat sebagai pejabat eselon 2 di lembaga tinggi negara. Diam-diam, ia menyimpan dendam karena kalah dari Mulyono saat pemilihan kepala dinas 5 tahun lalu. Seluruh penyidik terpaku. Kini, arah kasus mulai berubah. Dari sekadar dugaan pemalsuan ijazah, menuju kasus fitnah terstruktur dan penyalahgunaan wewenang. Dan untuk itu, Mulyono tak akan tinggal diam. Sahabat sekalian, kisah ini belum usai. Justru mulai memasuki babak paling panas. Siapa sebenarnya tokoh di balik fitnah keji ini? Apa motif sebenarnya yang mendorongnya? Dan bagaimana Mulyono membalikan keadaan? Gedung utama Mabes Polri pagi itu tampak lebih sibuk dari biasanya. Awak media sudah berjajar sejak fajar menyingsing, kamera terpasang, mikrofon disiapkan, dan jurnalis berlomba-lomba memegang tempat terbaik. Mereka semua menanti satu momen yang sangat ditunggu. Klarifikasi resmi dari kepolisian atas kasus ijazah Mulyono. Pukul 10 tepat, Kabag Humas Mabes Polri, Kombes Dedi Prasetyo, muncul di hadapan para wartawan. Seragamnya rapi, wajahnya tenang. Tapi sorot matanya penuh ketegasan. Ia membawa setumpuk berkas yang telah disusun rapi. Di belakangnya berdiri beberapa pejabat tinggi kepolisian dan seorang ahli forensik dari Puslap 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Buka Kombes Dedi dengan lantang. Hari ini kami akan menyampaikan hasil investigasi lengkap dan resmi terkait isu ijazah saudara Mulyono yang sempat ramai di publik dan menimbulkan polemik luas. Suasana mendadak hening. Semua mikrofon diarahkan padanya. Pertama, kami telah melakukan verifikasi keabsahan dokumen ke Universitas Gadjah Mada, dan pihak UGM menyatakan ijazah tersebut asli, terdaftar, dan sesuai arsip akademik kampus. Kameramen menyorot wajah para wartawan yang mulai mencatat dengan tergesa-gesa. Kedua, kami melakukan analisis forensik terhadap dokumen fisik ijazah, mencakup cap, tanda tangan, jenis kertas, serta usia tinta. Hasil laboratorium menunjukkan tidak ada unsur pemalsuan. Semua elemen sesuai dengan standar dokumen resmi tahun 2005. Ketiga, lanjutnya dengan nada yang lebih tegas. Tim forensik digital kami telah berhasil menelusuri akun anonim yang pertama kali menyebarkan tuduhan pemalsuan. Akun tersebut dioperasikan oleh individu dengan jabatan struktural di lembaga pemerintahan. Beberapa wartawan saling menatap, menebak-nebak siapa sosok itu. Kami tidak akan menyebutkan nama pada tahap ini, ucap Kombes Dedi. Namun perlu kami sampaikan, motif penyebaran isu ini adalah dendam pribadi atas kekalahan dalam proses seleksi jabatan 5 tahun lalu. Seluruh ruangan nyaris meledak oleh suara bisik-bisik dan jepretan kamera. Kombes Dedi mengangkat tangannya, menenangkan suasana. Dengan demikian, kami menyatakan bahwa Mulyono tidak bersalah. Tuduhan terhadap beliau adalah tidak berdasar dan bersifat fitnah. Kami akan menindak pelaku penyebaran hoaks ini sesuai hukum yang berlaku. Seketika, suasana berubah. Mulyono yang ikut hadir di ruangan itu, duduk di barisan depan, menunduk pelan. Ia menghela napas panjang, antara lega dan getir. Bukan karena ingin menang, tapi karena akhirnya kebenaran mendapat tempatnya. Setelah konferensi pers berakhir, Mulyono diberi kesempatan untuk bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ucapnya pelan. Namun terdengar jelas melalui pengeras suara. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berjuang untuk menegakkan kebenaran.
Ijazah ini adalah hasil jerih payah saya kuliah selama 4 tahun, dengan segala keterbatasan ekonomi. Hari ini saya bersyukur, Allah tunjukkan keadilannya. Ia berhenti sejenak, tapi saya tidak akan membalas dengan kebencian. Justru saya berharap, kita semua belajar bahwa fitnah bisa menghancurkan martabat orang tanpa sebab. Tepuk tangan menggema di ruangan. Beberapa awak media bahkan berdiri memberikan apresiasi. Namun di luar gedung, seorang pria berdasi tengah menatap layar ponselnya. Wajahnya dingin. Ia menyaksikan konferensi pers itu dari kejauhan, dalam mobil dinas berplat khusus. Nama di layar ponsel, Kantor Gubernur. Pria itu mematikan layar. Tersenyum sinis. Mainmu bagus, Mulyono. Tapi permainan belum selesai. Sahabat sekalian, kebenaran telah terungkap. Tapi konspirasi besar rupanya masih mengintai. Di balik kemenangan ini, ada kekuatan yang sedang menyusun langkah baru. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Siapa sosok misterius di balik layar? Setelah klarifikasi resmi dari Mabes Polri, publik yang semula ragu kini membanjiri media sosial dengan dukungan kepada Mulyono. Ia menjadi simbol keteguhan dan integritas. Namun, Mulyono tahu, perjuangan belum berakhir. Ia ingin menuntaskan semuanya. Dalam sebuah forum terbuka yang diadakan di Balai Kota, Mulyono berdiri sebagai pembicara utama. Wajahnya tenang, namun penuh luka yang telah ia pendam. Saya bukan ingin membalas siapapun, ucapnya di hadapan ratusan hadirin dan jurnalis. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa fitnah itu bukan sekadar luka pribadi. Tapi ia bisa menghancurkan sistem, merusak kepercayaan masyarakat, dan menumbuhkan dendam antar pejabat. Seketika suasana ruangan hening. Tak ada satupun berani menyela. Lalu, Mulyono melanjutkan, saya tahu siapa yang melakukannya. Tapi saya memilih menyerahkan semuanya kepada proses hukum. Tak lama setelah itu, tim dari Kejaksaan Agung bersama KPK menjemput pejabat Eselon II yang terbukti menyebarkan fitnah atas dasar dendam lama. Ia dibawa ke gedung anti rasuah, dengan tuduhan penyalahgunaan wewenang dan penyebaran berita bohong yang merusak nama baik pejabat negara. Publik pun gempar. Sosok yang selama ini bersembunyi di balik layar, akhirnya terungkap. Ironisnya, ia dikenal luas sebagai aktivis anti korupsi. Fitnah itu ibarat api kecil yang dibiarkan membakar rumah, kata penyidik KPK saat jumpa pers. Dan hari ini, kita padamkan api itu sampai ke akar-akarnya. Mulyono sendiri, alih-alih merasa puas, justru makin rendah hati. Ia tidak menuntut ganti rugi, tidak menuntut rehabilitasi nama secara hukum. Ia hanya minta satu hal, biarkan saya kembali bekerja. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya pelayan publik. Namun publik berpikir lain. Rakyat bersuara. Mereka menandatangani petisi nasional, mendesak agar Mulyono diangkat menjadi kepala lembaga etika ASN. Bahkan Presiden secara langsung mengundangnya ke istana untuk menyampaikan apresiasi. Di penghujung pertemuan itu, Presiden berkata singkat, Pak Mulyono, negara ini butuh orang jujur seperti Anda. Teruslah berdiri, meski angin fitnah menerpa. Hari-hari berlalu. Kasus itu menjadi pelajaran besar bagi bangsa. Fitnah mungkin bisa menggelegar di awal, tapi kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Dan Mulyono menjadi contoh nyata bahwa integritas, bila dijaga dengan sabar dan tawakal, akan mengalahkan dusta sebesar apapun. Sahabat sekalian, kisah ini bukan sekadar tentang ijazah. Ini adalah cermin bagi kita semua, bahwa dalam dunia yang penuh kepalsuan, kejujuran adalah senjata paling tajam. Maka, jika hari ini ada fitnah menyerangmu, jangan takut, jangan lari. Berdirilah, karena Allah bersama orang-orang yang benar. Terima kasih telah mengikuti kisah inspiratif ini sampai tuntas.